Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Belajar Estetik. Sekarang kita akan mempelajari biologi kelas 10 semester 1 bab 1 part 2-nya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dan cabang biologi. Sekarang kita akan mempelajari peranan biologi. Penelitian dan penemuan dalam bidang biologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Penyalahgunaan untuk tujuan kesehatan sangatlah dilarang, misalnya virus atau bakteri yang digunakan untuk membuat senjata biologi. Perkembangan biologi saat ini telah ikut serta menyumbang berbagai usaha menyejahterakan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang kedokteran, misalnya teknik pembuatan bayi tabung, metode keluarga berencana, atau bisa juga disingkat KB, terus cangkok organ tubuh, bedah plastik, dan terapi gen. Yang kedua ada bidang farmasi, misalnya pembuatan vitamin sintetik, vaksin, antibiotik untuk bakteri dan jamur, antibodi monoklonal, hormon insulin buatan, enzim-enzim buatan, serta obat-obatan tradisional atau jamu. Yang ketiga, bidang teknologi pangan, misalnya pembuatan keju, sosis, sarden, nata de coco, yogurt, makanan suplemen, PST, protein sel tunggal, kecap, tapai, tempe, oncom, tauco, dan teknologi pengawetan makanan. Setelah itu yang keempat, bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul, tanaman transgenik atau tanaman hasil rekayasa genetika, kultur jaringan, terus teknologi hidroponik, dan pemandulan hama. Nah, dengan rekayasa genetika, nanti kita akan menghasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang kita mau nih. Contohnya adalah tanaman yang tahan penyakit, tanaman yang tahan terhadap kondisi tanah kering, tanaman yang batangnya tidak mudah roboh, dan tanaman yang mengandung zat tertentu. Yang kelima, bidang peternakan. Misalnya, cloning untuk hewan, inseminasi buatan atau kawin suntik, ayam petelur tanpa dibuahi pejantan, dan hewan ternak yang bermutu unggul lainnya, memproduksi susu, daging, atau telur berkualitas tinggi seperti itu. Yang keenam, bidang perikanan, misalnya budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias. Yang ketujuh, bidang industri, misalnya teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Yang kedelapan, bidang pengelolaan lingkungan hidup, misalnya pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme, menguraikan tumpahan minyak di laut, dan plastik dengan bakteri. Jadi guys, kalau di buku biologi yang Kurtilas karya penerbit Erlangga itu di sini ada kerja ilmiah, tapi di sini ya nggak akan dijelasin lah, skip aja. Jadi kita langsung ke objek dan ragam permasalahan biologi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, biologi itu merupakan bagian dari sains yang khusus mempelajari organisme makhluk hidup. Jadi, apa sih sebenarnya makhluk hidup itu dan bagaimanakah ciri-cirinya? Nah, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup sebenarnya mudah dibedakan dengan benda mati karena makhluk hidup memiliki beberapa ciri hidup. Ciri makhluk hidup antara lain dapat melakukan respirasi. Respirasi itu apa? Bernapas. Ingat ya, respirasi itu bernapas. Kemudian, memerlukan makanan dan minuman. Melakukan metabolisme, melakukan transportasi zat, mengeluarkan zat sisa metabolisme, yaitu ekresi, peka terhadap rangsang, disebut iritabilitas, bergerak, tumbuh dan berkembang, beradaptasi dengan lingkungan, dan berkembang biak, yaitu reproduksi. Jadi teman-teman, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, yang kedua adalah objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Objek kajian biologi semakin berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, sehingga makin lama makin rumit. Untuk memudahkan dalam mempelajarinya, tema objek kajian biologi dipilah-pilih menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan secara berurutan mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir biosfer. Nah, masuk dulu yang pertama, yaitu
objek biologi pada tingkat molekul. Dengan ditemukannya mikroskop elektron yang mampu memperbesar objek pengamatan hingga 500.000 kali, ahli biologi mampu menyingkap kerumitan organisasi kehidupan hingga pada tingkat molekuler. Dengan menggunakan alat dan teknologi kimia modern, struktur di dalam sel dapat dipisahkan menjadi makromolekul, bahkan hingga menjadi atom-atom. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, yaitu lambangnya C, hidrogen, lambangnya H, oksigen, O, dan nitrogen, lambangnya N. Jenis molekul yang terkandung di dalam tubuh organisme antara lain karbohidrat, lipid, yaitu lemak, protein, dan asam nukleat. Yang kedua, objek biologi pada tingkat sel. Molekul organik membentuk organel sel. Selanjutnya, organel sel dengan fungsinya masing-masing membentuk sebuah sel. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki organel dengan fungsi tertentu, misalnya inti sel. Inti sel itu nukleus. Ini bakal terus diulang-ulang di kelas-kelas berikutnya ya. Inti sel itu apa? Nukleus. Nah, untuk mengatur metabolisme sel, mitokondria untuk respirasi seluler, dan ribosom untuk sintesis protein. Yang ketiga, objek biologi pada tingkat jaringan, organ, dan sistem organ. Organisasi kehidupan tingkat jaringan hanya terjadi pada organisme multiseluler, yaitu yang bersel banyak. Dan pada organisme uniseluler itu kebalikan dari multiseluler. Nah, tidak ada organisasi kehidupan pada tingkat jaringan karena aktivitas kehidupannya sudah diatur dan dilaksanakan oleh sel itu sendiri. Aktivitas kehidupan organisme multiseluler dilaksanakan oleh banyak sel yang terorganisasi dengan baik dalam satu kesatuan fungsi tertentu. Nah, di sini ada pengertian jaringan. Jaringan itu merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk sama. Ingat ya, jaringan itu kumpulan dari beberapa sel. Nah, dan melakukan fungsi tertentu. Contoh jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu epidermis, parenkim palisade, parenkim spons, sclerenchyme, xilem, phloem, cambium, dan gabus. Contoh jaringan pada hewan tingkat tinggi dan manusia yaitu lemak, tulang, darah, limfe atau getah bening, otot, dan saraf. Lalu organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang melakukan suatu fungsi tertentu. Contoh organ pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Contoh organ pada hewan tingkat tinggi dan manusia antara lain adalah jantung, paru-paru, hati, lambung, usus, telinga, dan hidung. Lalu di sini ada pengertian sistem organ. Sistem organ adalah beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contoh sistem organ pada hewan tingkat tinggi dan manusia yaitu sistem peredaran darah, sistem pencernaan makanan, sistem ekresi, sistem reproduksi, dan sistem koordinasi. Sistem organ dibentuk oleh beberapa organ, misalnya sistem pencernaan makanan, terdiri atas organ mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Jadi sistemnya itu ada sistem pencernaan, contohnya sistem pernapasan, kayak gitu ya. Nah, lanjut. Keempat, objek biologi pada tingkat individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu merupakan makhluk hidup tunggal. Nah, contohnya seperti sebatang pohon kelapa, seekor semut, dan seorang manusia. Seorang aja ya, berarti tunggal. Oke. Lanjut ke populasi. Populasi adalah kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya sekumpulan pohon kelapa di suatu kebun dan sejumlah semut yang hidup di suatu lubang pada sebatang pohon. Nah, ini jamak ya, banyakan gitu ya. Sementara itu, komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Contohnya, seluruh organisme yang hidup di suatu sawah terdiri atas populasi tanaman padi, serangga, ular, burung, tikus, dan semut. Nah, kayak gitu ya. Lanjut. Yang kelima, objek biologi pada tingkat ekosistem, bioma, dan biosfer. Ekosistem adalah tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotik yang saling memengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik, itu interaksi, di antara keduanya.
Komponen organisme di dalam ekosistem antara lain manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, ganggang, dan yang lainnya. Organisme-organisme tersebut terjalin dalam hubungan jaring-jaring makanan, peristiwa makan dan dimakan itu tuh. Nah, peranan suatu organisme di dalam suatu ekosistem bisa sebagai produsen penghasil makanan, konsumen yaitu pemakai, atau dekomposer yaitu pengurai. Komponen lingkungan abiotik dapat berupa air, udara, angin, mineral, cahaya, matahari, tanah, batu, suhu, pH, salinitas atau kadar garam, topografi atau keadaan naik turunnya permukaan bumi, dan lain-lain. Terus, bioma adalah ekosistem terestrial, umumnya dipengaruhi oleh iklim regional dan diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan atau organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Bioma meliputi daerah yang amat luas dan memiliki ciri vegetasi atau tumbuhan tertentu yang dominan. Di permukaan bumi terdapat 7 macam bioma, yaitu tundra, taiga, gurun, padang rumput, sabana, hutan hujan tropis, dan hutan gugur atau disebut deciduous. Nah, lanjut, biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Bumi yang menjadi tempat kita hidup ini merupakan biosfer. Biosfer memiliki ciri utama yaitu mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan organisme. Nah, segitu aja ya guys. Jadi yang aku baca di sini, jadi aku bukan ngejelasin, cuma baca doang. Bakalan nanti itu dijelaskan secara rinci di bab-bab setelahnya, oke? Atau bab-bab sesudahnya. Jadi ini semua bakalan muncul lagi istilah-istilah kayak gini tuh di bab-bab sesudahnya. Tunggu saja, oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke?